Kalau aku Tuhan, aku akan memberi yang terbaik untuk yang taat pada agama. Kamu akan bilang kita sedang diuji. Ujian begitu tidak boleh ada. Kalau kamu bilang aku adalah nabi, aku tidak akan percaya. Dan Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Bagaimana aku bisa percaya? Sebelumnya ada 3 kitab suci dan dirubah. Mengapa Al-Quran tidak? Aku orang terbaik. Aku selalu membantu semua orang. Semua orang yang membutuhkan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Tapi aku bukan seorang muslim. Aku masuk neraka kan? Tapi kamu masuk surga karena satu hal. Karena kamu muslim. Boleh diposting di YouTube. Hukuman apa yang akan kamu berikan di dunia? Beberapa sudah selesai. Mari melangkah bersama lagi. Boleh diposting di YouTube. Boleh? Apa agamamu? Aku tidak tahu. Aku bukan seorang muslim, bukan juga seorang non-muslim atau yang lainnya. Anggap saja aku bingung, karena aku sungguh bingung. Kamu menerima adanya Sang Pencipta? Tentu saja. Berarti bingung pada agama ya? Benar, agama jadi isu. Jadi kamu penganut deisme? Karena deisme percaya adanya pencipta tapi tidak dengan agama. Semacam itu. Berarti ada di tengah-tengah ya? Betul, kadang di sini, kadang di sana. Berarti sekarang bukan muslim? Bukan, tapi aku tidak tahu aku ini apa. Baiklah, mungkin kamu akan mendapat jawabannya hari ini. Semoga. Kalau dapat jawabannya, maukah bilang, aku memeluk Islam lagi? Ada banyak pertanyaan di pikiranku, tapi ini yang terpenting. Katanya Al-Quran dilindungi oleh Allah. Sebelumnya ada 3 kitab suci, Zabur, Taurat, dan Alkitab. Jika kitab Taurat yang pertama diturunkan, dilindungi oleh Allah, dan tidak dirubah, maka kitab Zabur, Alkitab, dan Al-Quran tidak ada. Dan dengan begitu Yahudi, Muslim, dan Nasrani tidak akan terpisah. Dunia tidak akan serumit ini. Tapi, fakta begini. Bukan cuma ada 4 kitab, tapi juga ada 124.000 nabi. 124.000 nabi diutus tergantung cara hidup dan kondisi manusia saat itu. Saat nabi-nabi diutus untuk umatnya, mereka memberi pencerahan yang sesuai. Seperti sistem pendidikan, ada SD, SMP, SMA, dan perkuliahan. Pengetahuan terbentuk lewat tahapan. Misal sejarah umat manusia seperti sistem pendidikan. Penjabarannya pun akan bertahap. Nabi diutus, kitab diturunkan, tapi manusia merubahnya. Itu maksudku. Baiklah. Allah membiarkannya. Kalau Allah membiarkannya dirubah, kenapa tidak dengan Al-Quran? Al-Quran tidak dirubah. Al-Quran dilindungi Allah karena Al-Quran kitab terakhir. Al-Quran jadi kitab penutup dan Nabi Muhammad SAW Nabi penutup. Karena tidak akan ada Nabi lagi, maka Al-Quran dilindungi. Al-Quran harus dilindungi untuk terus mengilhami umat manusia. Tapi, karena dulunya ada 124.000 nabi yang diutus tanpa henti, wajar kalau banyak umat yang menyimpang sebagai ujian ilahi. Mungkin itu semua karena kehendak dan pilihan. Tapi kita bisa bertanya, mengapa Allah memilih melindungi Al-Quran? Menjamin perlindungannya. Karena ini adalah kitab dari nabi terakhir, tidak akan ada lagi seorang nabi baru setelahnya. Makanya tetap terjaga. Lalu mereka yang hidup pada waktu itu, segalanya agak lebih mudah berdasarkan apa yang dikatakan dan ditulis. Ada mukjizat bulan terbelah dan lain-lain, aku tidak menyaksikannya. Kalau kamu bilang aku adalah nabi, aku akan membuat bangunan ini lompat dan bangunannya benar melompat, aku akan percaya kamu seorang nabi. Karena aku melihatnya. Dia berkata aku akan membelah bulan dan bulannya terbelah. Itu hal yang harus disaksikan sendiri. Bagaimana aku bisa yakin kalau itu terjadi? Banyak bukti yang bisa kita sebutkan. Contohnya, alam semesta. Misal, ketika naik mobil dan ada yang mengganggu, mobilnya tidak akan bergerak. Kan? Ya, kurang lebih. Bisa dikatakan, semuanya bergantung dari kejadian-kejadian yang mempengaruhinya. Itu adalah bukti hanya ada satu pencipta. Kita sepakat soal itu. Jadi, Allah itu Esa. Bukti pertama kita. Sekarang bukti kedua. Seseorang menggambar grafiti ini kan? Iya. Kalau begitu, grafiti ini perlu cahaya untuk bisa dilihat. Tentu, selama tidak terlihat. Tidak akan ada artinya. Jadi makna grafiti bisa terlihat karena adanya cahaya. Pencipta semesta, Allah, mengirimkan cahayanya lewat para nabi. Para nabi membantu kita memahami alam semesta. Allah memiliki sifat yang tak terbatas. Misalnya, Allah Maha Pengasih. Yang membuatnya Maha Pengasih adalah adanya keabadian. Dan keabadianlah yang membuat kita bahagia terus-menerus. Sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Allah akan terasa di akhirat nanti. Hasrat diberikan karena Allah Maha Pemberi. Karena itu, hasrat untuk hidup di keabadian akan diberikan di akhirat. Informasi ini ada di buku tentang alam semesta. Ada juga di dalam Al-Quran. Jadi jawabannya ada di dalam Al-Quran. Terdapat mukjizat Nabi di surat Al-Lahab yang menggambarkan peristiwa di masa depan. Surat ini meramalkan Abu Lahab akan mati sebagai kafir. Dan terjadi. Jika seseorang terikat waktu, bagaimana bisa meramalkan hal tersebut? Dan ayat ini diungkapkan 7 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Orang kafir lainnya bisa saja melakukannya. Berbohong kalau mereka beriman. Aku akan melakukannya. Tapi dia tidak. Berbohong pun tidak. Itu berarti sebuah pertanda bahwa Allah telah menetapkannya. Bukti lain bahwa Al-Quran yang paling benar adalah adanya tantangan untuk membuat kitab yang serupa. Walau dibantu jin sekalipun, tetap tak bisa.
Sampai sekarang pun belum ada. Kefasihannya, makna-maknanya, ekspresi dan kata-katanya yang harmonis membuat semua orang takjub. Dan tidak ada yang bisa membuat kitab serupa. Dan itu salah satu mukjizat Al-Quran. Kamu butuh bukti mukjizat kan? Seperti yang dilakukan para nabi, Al-Quranlah buktinya. Al-Quran menantang untuk membuat kitab serupa. Dan tidak ada yang bisa walau seluruh dunia bekerja sama. Dan itu dikatakan di Al-Quran. Itulah bukti lain bahwa Al-Quran adalah suatu kebenaran. Dan masih banyak bukti lainnya. Lalu, kalau Islam itu agama yang benar, negara mana yang paling miskin? Kalau aku adalah Tuhan, aku berikan yang terbaik untuk yang taat pada agama yang benar. Kalau aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan ada anak yang sekarat di Afrika. Tidak akan kubiarkan terjadi. Orang Yahudi menganiaya orang Palestina sejak lama. Yang menurutmu itu adalah ujian, tapi harusnya tidak ada. Kelaparan di Afrika bukanlah ujian ketika banyak orang kaya di luar sana. Kenapa ujiannya seperti itu? Begini, yang kamu sebutkan itu berkaitan dengan kehendak manusia untuk menumpasnya. Bukannya Allah Maha Kuasa? Allah memang Maha Kuasa, tapi jangan disalahartikan. Kamu ingin orang-orang tidak tersakiti, tidak menderita, tidak menghadapi kesulitan. Dan karena ajaran Muslim yang benar, mereka terbebas dari semua itu. Jika Allah ikut campur dalam segala hal, sangat tidak wajar baginya melakukan semua itu. Maka dari itu, Allah menciptakan sebuah sistem hukum. Andai hanya orang-orang beriman yang dilindungi dan terjadi pembunuhan seperti orang Israel membunuh orang Palestina. Dan jika Palestina dilindungi terus-menerus, bukan sebuah ujian jadinya. Kalau hanya umat Islam yang dilindungi, akhirnya semua orang akan masuk Islam. Mereka akan bilang, orang Islam dilindungi, dan mereka akan menerima Islam. Tekad manusia menghilang karenanya. Untuk menjalankan sistem yang kamu inginkan, Allah telah membuat aturannya. Misalnya zakat. Orang kaya harus menyumbangkan 2,5% kekayaannya. Lantas, kamu bisa hitung sendiri. Kalau 3 orang terkaya di dunia menyumbangkan sebagian kecil dari zakat mereka, generasi berikutnya bisa keluar dari kemiskinan. Benar, Allah telah memberikan solusinya, tapi banyak yang tidak patuh. Jadi, jika manusia dengan sadar tidak menaatinya, maka itu salah mereka sendiri. Misal, ada dokter membunuh semua orang yang datang ke rumah sakit. Yang salah si dokter atau buku medis? Si dokter? Benar, tidak ada hubungannya dengan buku medis. Iya. Sama halnya dengan Allah memberi solusi dalam Al-Quran. Hanya karena beberapa orang saling menyakiti, tidak masuk akal menyalahkan Al-Quran atau bilang isinya salah. Besar kecilnya kejahatan, ada ganjarannya. Tetap diadili. Jadi kejahatan besar seperti pembunuhan massal akan dibawa ke pengadilan dan dihukum di akhirat. Mereka akan dihukum di akhirat. Kalau begitu, aku ingin bertanya, apakah Allah Maha Penyayang? Bayangkan kamu punya 3 anak, bisakah kamu memperlakukan anakmu berbeda-beda? Untuk anakmu yang nakal, kamu harusnya menjadi contoh yang baik, mendidik mereka. Hanya karena anakmu nakal, kamu tidak akan menembak atau membakarnya. Maksudmu ketika melihat para korban kejahatan, para penganiaya yang kamu kritik, Allah akan membawa mereka ke pengadilan? Kurang lebih begitu. Maksudku begini, kalau itu akan terjadi, harusnya sudah terjadi. Bayangkan seseorang membunuh jutaan manusia. Oke. Hukuman apa yang kamu berikan? Contohnya, orang itu membunuh jutaan bayi. Dia membunuh jutaan bayi. Apa yang kamu lakukan untuk menenangkan ibu korban? Dan hukuman apa yang pantas untuknya? Buat dia menderita. Pada dasarnya kita punya sistem, dan aku menentang hukuman mati karena seperti jalan keluar. Tapi di dalam sistem kita ada hukuman seumur hidup yang diperberat. Apa itu cukup? Jelas tidak cukup. Menurutku juga begitu, itu poin utamanya. Karena tidak cukup, maka kita percaya Allah akan membawanya dari dunia ini ke akhirat, sehingga bisa dihukum di pengadilan utama. Tidak mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Jadi, harus ada pengadilan utama, dan pengadilan utama harus dilakukan di akhir nanti. Aku adalah orang paling baik, terbaik di dunia. Aku membantu semua orang setiap saat. Aku membantu semua yang membutuhkan. Tidak ada yang tertinggal. Tapi aku bukan muslim. Aku masuk neraka kan? Dan kamu seorang muslim yang taat beragama. Kamu menjalankan semua kewajibanmu. Tapi kamu orang yang jahat. Kamu tetap masuk surga karena seorang muslim kan? Aku mengerti. Pertanyaan yang bagus. Ku coba jelaskan. Yang pertama adalah, iman itu soal hasil. Maksudnya, ambil contoh orang yang terlihat sangat baik. Kita tidak tahu bagaimana dia akan meninggal. Yang penting adalah keputusan saat ajal mendekat. Orang yang baik bisa meninggal dalam keadaan beriman. Itu yang diperoleh. Kamu menyebut soal muslim yang jahat. Maksudmu gaya hidupnya kan? Banyak yang Walau begitu. dia bilang aku beriman, tidak menjamin saat meninggal nanti. Bisa saja dia melakukan hal buruk yang mencemari hatinya dan melakukan dosa-dosa. Dia akan meninggal tidak beriman. Wallahu alam. Kita tidak bisa menyimpulkan hanya dengan melihat gaya hidup seseorang. Itu salah. Kita tidak bisa Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu apa itu konsep kebaikan. Contohnya, seorang raja memberimu 1000 keping emas dan menyuruhmu untuk memberikannya ke orang-orang. Dirimu atau raja yang baik? Raja. Dia memberikannya sendiri kan? Jadi kehendak yang diberikan kepada kita, kekuatan kita, atau hal yang kita gunakan untuk kebaikan, seperti memberi makanan, atau hal lain yang bisa kita berikan, semuanya milik Allah. Seperti dalam contoh seorang raja yang memberikan emas. Jadi Allah lah pelaku segala kebaikan. Hambanya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Karena raja yang memiliki emas, rajalah pelaku kebaikannya. Jadi, siapa yang memberikan kita kehendak? Allah. Allah memberikan kehendak dan pilihan. Selain kehendak, hal-hal yang kugunakan untuk berbuat baik, Allah lah yang menciptakan. Berbuat baik memberiku rasa belas kasih dan kebahagiaan. Dan semua itu datang dari Allah.
Jadi, segala sumbernya adalah milik Allah. Allah yang menganjurkanku untuk berbuat baik dan merasa bahagia. Allah juga yang memberiku sifat dermawan. Bayangkan seseorang datang ke sini dan menaruh bom di beberapa tempat, kemudian menjauh dan membunuh ribuan orang hanya dengan menekan tombolnya. Di pengadilan, bisakah dia bilang, "Pak Hakim, aku salah apa? Aku cuma menekan tombol, cuma sedetik. Kenapa dibesar-besarkan?" Tidak bisa. Kita perlu lihat konsekuensi tindakannya. Kalau ada tentara dan pejabat negara yang jadi korban, jadi lebih parah kan? Tentu saja. Dari contoh itu, orang tidak beriman lahir ke alam semesta. Dan segala yang ada di dunia ini adalah hamba Allah. Mereka semua mengenalkan Allah. Contohnya, pohon dan buahnya adalah seorang hamba yang mengenalkan kita pada sifat-sifat Allah, seperti Ar-Razzaq dan kemurahan hatinya. Ketika orang kafir bilang tidak ada Allah di alam semesta ini, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka membunuh semua hambanya. Mereka menolak kewajibannya. Seperti yang dikatakan ke Hakim, aku cuma menekan tombol dan tidak melakukan hal lain, tapi hasilnya tetap sama. Sama seperti, aku cuma bilang Allah itu tidak ada, aku tidak bersalah. Kalau ada yang bilang Allah itu tidak ada, mereka menyangkal semua bukti-bukti yang ada di alam semesta. Dan juga menyangkal Allah yang kekal dan abadi. Misalnya kamu menampar wajahku, mungkin akan ada cekcok yang bisa kita selesaikan sendiri. Tapi, bagaimana kalau kamu menampar wajah seorang raja? Bisa berujung kematian. Tentu saja. Sama halnya jika seseorang menyebabkan kerusakan kecil, mudah diselesaikan. Seperti contoh menampar seorang raja yang mengatakan bahwa tidak ada pencipta alam semesta. Lalu bagaimana? Menyangkal keabadian adalah kejahatan abadi. Dan melakukan kejahatan besar harus menghadapi konsekuensinya. Seperti yang kamu bilang di awal, mereka membunuh ribuan orang di Palestina. Mereka membunuh ribuan anak. Bukankah kita ingin mereka dihukum secara adil? Pastinya. Jadi, nerakalah hukuman yang adil. Tapi apakah kejahatan besar kalau aku bilang aku bukan muslim? Ya, itu yang kumaksud. Misal begini, seorang raja mengundang kita ke istananya. Dia mengadakan pesta besar di istananya. Seseorang bilang, semua buah di istana ini milikku. Tidak ada raja di sini. Silakan habiskan. Dia terlihat baik dengan membagikan makanan, tapi sebenarnya dia sedang mengambil yang bukan haknya. Kemudian ada yang datang dan bilang, raja sudah menyiapkan pesta besar untuk kita. Dan mengakui keberadaan sang raja, mengakui makanan darinya. Kemudian argumen terjadi. Mereka menyakiti satu sama lain, mereka saling melakukan kejahatan. Ketika kita melihat tuduhannya, yang satu mencoba mengambil kepemilikan raja, mencurinya dan mengatakan raja itu tidak ada, dan merusak tujuan dari pesta dan menipu orang-orang. Kalau yang satu lagi mengakui raja tetapi mereka bertengkar. Tingkatan kejahatannya ada yang besar dan kecil yang dilakukan. Sama halnya jika orang kafir bilang Allah tidak ada. Jika mengatakan tidak ada sang pencipta, dia mengambil semua miliknya. Tidak ada sang pencipta, semua milikku, tubuhku juga milikku. Kemudian, melakukan kebaikan dengan membagikan hal yang bukan miliknya. Dan bilang, tidak ada raja di sini. Itu artinya, dia mengambil yang bukan haknya. Dan membunuh semua hambanya karena mereka diciptakan untuk menunjukkan sifat-sifat Allah. Seorang muslim bisa saja melakukan kejahatan, tapi dia tetap mengakui adanya raja di alam semesta. Tapi, hal-hal mendasar seperti itu bisa diselesaikan bertahap. Beberapa sudah selesai. Aku sudah memikirkannya. Aku akan terus memikirkannya. Kamu sangat membantu. Kamu bilang belum semuanya terselesaikan? Ya, Contohnya kita sedang di luar. Kita berada di tepi jurang dan ada istana dengan 100 pintu di depan. Satu pintu terbuka dan lainnya tertutup. Karena dalam situasi yang genting, apakah kita menolak untuk masuk istana karena hanya satu pintu yang terbuka? Tidak. Ada yang terbuka, kenapa tidak masuk? Kalau dibutuhkan, aku bisa membuka pintu lainnya dari dalam. Sama halnya dengan beberapa aturan dalam Islam tidak masuk akal buatmu dan kesulitan memahaminya. Beberapa pintu ajaran Islam mungkin dibiarkan tertutup untukmu, tapi satu pintu saja sudah cukup. Bagaimana kalau memasuki istana Islam dan mencoba untuk membuka pintu lain dari dalam? Daripada tinggal di luar, bukankah lebih baik untuk tetap di dalam? Aku sudah begitu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Aku mencoba membuka pintunya dari dalam. Kamu bisa masuk lagi. Kita sudah membuka beberapa pintu hari ini bersama. Aku akan mencoba membuka dari luar. Akan kucoba dari luar. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang sudah selesai. Intinya, kita berhasil membuka pintu. Kita berhasil membuka 1 atau 2 pintu. Kita bisa menyelesaikan pertanyaan yang tersisa karena kita seperti berada di tepi jurang. Kematian adalah realitanya. Sia-sia jika terus di luar. Karena tidak ada yang bisa kita dapatkan di luar. Mungkin juga aku tidak dapat membuka beberapa pintu dari dalam. Ketika di sekolah pun ada pelajaran yang kita pahami pelan-pelan. Kemudian logika kita berubah dan masuk ke satu pintu yang terbuka. Kita cari tahu dari dalam. Menurutku lebih masuk akal dan lebih logis seperti itu. Akan lebih baik kalau begitu kan? Kita cari pintu lain bersama lagi nanti. Mungkin. Aku tidak janji apa-apa. Mari melangkah bersama lagi. Aku tidak begitu yakin. Saudaraku, satu pintu sudah cukup untukmu. Aku akan mencobanya. Sungguh. Mungkin kamu bisa memikirkannya hari ini atau malam ini. Akan lebih indah kalau kamu memasuki istananya. Untuk kebaikanmu, kalau ada pertanyaan lain, aku siap menjawabnya. Terima kasih. Ini adalah percakapan yang baik. Terima kasih. Jaga dirimu. Jaga dirimu.